Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah perpetaan di minggu keempat. Di minggu keempat ini kita akan membahas tentang galian dan timbunan. Galian timbunan ini bisa kita peroleh dengan menggunakan data peta kontur. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah cara menghitung galian dan timbunan melalui peta kontur. Di papan tulis ini kita bisa lihat, ini adalah sebagian peta kontur yang ada di latihan soal. Nah, kita ambil misalnya beberapa kotaknya saja. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian pinggir peta ada tinggi-tinggi yang sudah diketahui. Ada juga tinggi-tinggi yang diketahui setelah kita menggambarkan garis kontur dengan kelipatan tertentu. Nah, di sini kita coba perlihatkan di sini ada ketinggian 128, 130 hingga 149. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan satu bagian ini untuk menghitung galian dan timbunannya. Jadi di peta ini kita akan hanya mengambil satu bagian ini saja untuk dihitung galian dan timbunannya. Oke. Sekarang kita ubah dulu bagian ini menjadi sebuah garis panjang. Oke. Sekarang kita akan mengambil satu bagian dari peta kontur ini untuk dijadikan penampang yang akan dihitung galian dan timbunannya. Nah, di sini untuk mengubahnya menjadi penampang galian timbunan, kita akan mengukur jarak dari 128 ke 130, 130 ke 138. Di situ yang dihitung adalah jarak yang ada pada peta ya, jarak yang ada pada peta. Misalnya di sini dari titik 128 ke 130 kita peroleh nilai 2 cm. Maka kita akan plot di sini titik 128 ke 130 sebesar 2 cm. Misalnya di sini adalah 128, kemudian kita plot dari 128 ke 130 besarnya 2 cm. Ini 128 dan di sini berarti 130. Kemudian dari 130 ke 135 berapa cm? Kita hitung lagi. Oh, ternyata 2 cm juga. Kita plot lagi di sini panjangnya 2 cm, maka selanjutnya di sini dituliskan dengan 135. Kemudian dari 135 ke 138. Panjangnya misalnya 1 cm, maka kita akan tulis di sini 138. Saya garis bawah sedikit ya di sebelah sini karena terlalu mepet. Di sini 138. Selanjutnya sampai selesai. Ini adalah bentuk yang kita ambil dari peta kontur tadi. Satu bagian ini kita ubah menjadi garis panjang seperti ini dengan besar jarak masing-masing titik menggunakan satuan cm karena kita mengukurnya pada petanya langsung. Oke. Jadi ini adalah jarak pada ukuran cm. Kita akan tulis terlebih dahulu jaraknya. Di sini sekarang saya rapikan sedikit ya gambarnya biar lebih mudah dilihat. Jadi tadi dari garis kontur dari peta kontur ini kita ambil bagian yang ini, kita ambil satu bagian yang ada di peta kontur kita. Kemudian kita ubah ke dalam sebuah penampang yang akan kita bisa hitung galian dan timbunannya. Nah, dari titik-titik tinggi ini 128 sampai 149 kita ukur berapa jarak masing-masing titik. Jaraknya jarak yang ada di peta. Jadi di sini kita peroleh jaraknya dari titik 128 ke 130 besarnya 2 cm, 130 ke 135 besarnya 2 cm, hingga yang terakhir titik dari 146 ke 149 besarnya 5 cm. Di sini saya tulis satuannya adalah cm. Masing-masing titik saya beri nama A, B, C hingga I. Masing-masing titik saya beri nama A, B, C hingga I. Nah, sekarang kita akan menggambarkan ketinggian ini pada peta. Nah, artinya kalau kita mau menggambarkan ketinggian dalam satuan meter ini ke dalam sebuah peta, maka kita memerlukan skala. Kita memerlukan skala. Misal di sini skala tingginya adalah sama dengan 1 berbanding 2000. Maka kita dapat menggambarkan
ketinggian dalam satuan meter ini ke dalam peta dengan menggunakan skala 1:2000. Misal di titik A. Titik A ketinggiannya adalah 128 meter. Karena kita menggunakan skala tingginya 1:2000, maka kita bisa peroleh tinggi titik A dalam sentimeter adalah 1/2000 sama dengan, berarti nilai sentimeternya berapa? X per 128 meter. Nah, berarti di sini 1/2000 sama dengan X per 128 meter ke senti. Nah, ini 12.800 cm. Berarti X-nya sama dengan 12.800 dibagi 2000. Hasilnya adalah 6,4 cm. Nah, hasilnya adalah 6,4 cm. Di sini berarti diketahui bahwa titik A yang tadinya di lapangan adalah 128 meter dengan skala 1:2000, maka kita peroleh nilainya adalah 6,4 cm. Nah, di sini kita akan plot titik 6,4 itu. Di sini kita akan plot titik 6,4 itu. Berarti tinggi titik A yang di lapangan tadi 128 meter ini, saat kita hitung dengan menggunakan skala tinggi ini, kita peroleh 6,4, kita plot besarnya panjang 6,4 ini pada penampang kita. Selanjutnya sama caranya seperti itu, kita cari 130 meter pada peta berapa senti hingga 149 meter pada peta berapa senti dengan menggunakan skala tinggi 1:2000. Setelah kita hitung semuanya, maka kita bisa plot seluruh titik tinggi ini dalam satuan centimeter dengan menggunakan skala tinggi 1:2000. Nah, kita peroleh nih tingginya 130 sampai 149 ini seperti ini. Sekarang kita akan gambarkan nih bagaimana sih bentuk permukaan kita yang kita miliki sekarang. Ini adalah bentuk permukaan kita yang tadi kita bisa lihat di peta kontur seperti ini, maka bentuk penampangnya sekarang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk galian dan timbunannya bagaimana? Misal di latihan soal nih, di latihan soalnya kita menggunakan ketinggian, kita pengen mendatarkan permukaan ini pada ketinggian 142. Ketinggian 142 tuh yang mana? Ini misalnya ketinggian 142. Berarti kita tarik garis setinggi, kita tarik garis ini di 142, kita tarik garis memanjang horizontal di ketinggian 142, misal seperti ini. Maka akan muncul daerah mana yang mesti digali dan mana yang mesti ditimbun. Kita bisa lihat saat kita memilih untuk mendatarkan area tersebut menjadi ketinggiannya sama 142, maka kita bisa memperoleh ini adalah area yang mesti kita timbun, sementara ini adalah area yang mesti kita gali. Nah, inilah yang kita hitung, daerah yang mesti ditimbunnya berapa luasnya dan daerah yang mesti digalinya berapa luasnya. Kita masih ngomongnya luasan daerahnya, belum volumenya. Tapi nggak masalah ya, yang penting tahu dulu mana galian dan mana timbunannya, bagaimana konsepnya seperti apa. Jadi ini adalah daerah yang mesti kita timbun, ini adalah daerah yang mesti kita gali. Selanjutnya untuk menghitungnya, kalau seperti ini kan bingungnya bagaimana cara menghitungnya. Nah, kita akan melihat proses perhitungannya seperti apa. Di sini kita akan bagi areanya. Kita akan bagi-bagi area ini galian dan timbunannya agar lebih mudah dihitungnya. Ini adalah, jadi di daerah yang mesti ditimbun kita punya beberapa area yang mesti kita hitung. Ada area 1,
2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah timbunan 1, timbunan 2, timbunan 3, timbunan 4, timbunan 5. Sementara yang digalinya ada galian 1, galian 2, dan galian 3. Ini dihitung menggunakan rumus apa? Kalau misalnya sekarang kita lihat di sini kan ketinggiannya berbeda-beda. Bisa jadi kalau misalnya di sini bisa jadi ada yang dihitung dengan menggunakan rumus luas segitiga, ada juga yang dihitung dengan menggunakan luas trapesium. Bagaimana caranya? Saya akan mencontohkan satu di bagian yang galian dan satu di bagian yang timbunan. Sekarang kita akan menghitung salah satu contoh nih untuk timbunannya. Misalnya timbunan yang pertama yang di sini, kita perbesar gambarnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah ketinggian 128. Sementara yang ini adalah ketinggian 130. Nah, garis lurus ini adalah ketinggian 142. Tadi kan kita pengen mendatarkannya di ketinggian 142. Nah, sekarang kita akan menghitung timbunannya di sini. Kalau kita menghitung timbunan, berarti kita menghitung dengan menggunakan data lapangan. Data lapangan di sini kan berarti ini semua ketinggiannya 128, 130, 142. Ini adalah data-data yang ada di lapangan. Kalau kita lihat gambar ini, maka yang digunakan adalah rumus trapesium. Untuk menghitung T1 ini, maka T1 sama dengan, nah sekarang kita hitung bagian yang A ini, sisi A dan sisi B, berapa B selisihnya? 142 dikurangi 128, maka selisihnya adalah 14. Nah, rumusnya adalah A ditambah B dibagi 2 dikali T. Ini sudah rumus umumnya ya, rumus trapesiumnya ya. Nah sekarang T1 timbunan 1 berapa luasnya jadinya? A-nya adalah 142 dikurangi 128 berarti 14. 14 itu dalam satuan 14 meter. 14 meter ditambah dengan B. B-nya adalah 142 dikurangi 130, maka kita peroleh 12. 12 dibagi 2 dikali T. Mana yang menjadi tingginya? Tingginya adalah ini. Tingginya adalah jarak dari 128, tinggi 128 ke tinggi 130. Nah, kita bisa lihat lagi datanya di sini bahwa jaraknya adalah 2 cm, maka di lapangannya berapa? Nah, di sini baru ada skala tinggi. Misal skala mendatarnya adalah, jadi ada yang namanya skala tinggi, ada skala mendatar. Misal skala mendatarnya adalah 1:100. Kalau 1:100 artinya kalau di sini 2 cm, kita ubah ke satuan meter dengan menggunakan skala 1:100. Jadi kita mengubahnya satuan yang ada di peta, kita ubah ke satuan yang sebenarnya. 2 cm ini diubah dengan 1:100, maka hasilnya adalah 2 meter. Jadi di sini tingginya di sini adalah si tinggi ini adalah 2 meter. Maka hasilnya adalah luas timbunan 1 sama dengan 26 meter persegi. Nah, hitung juga seluruh area yang ini. Jadi di sini kita dapat timbunan 1, timbunan 2, timbunan 3, timbunan 4, timbunan 5. Kita hitung semuanya dengan menggunakan rumus tersebut. Kalau misalnya di gambar yang ini, kalau tidak ada sisi B-nya, artinya kita bisa menghitungnya dengan rumus segitiga. Nah, sekarang saya contohkan satu lagi untuk bagian galiannya. Setelah tadi kita menghitung salah satu timbunan, nah sekarang kita akan mencoba hitung salah satu galiannya. Kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Saya di sini ini adalah galian ketiga ya, ini G1, G2, G3. Misalnya ini adalah G3, ini huruf G ya, bukan 93. Ini G3, maka G3 ini sama dengan, seperti biasa, ini ada sisi A, sisi B, kemudian ini tingginya. Sisi A ini 146 dikurangi 142, maka kita dapat 4 meter. Ditambah dengan 149 dikurangin 142, maka kita bisa dapatkan nilai 7 meter. Kemudian dibagi 2, ditambah, dikalikan dengan tingginya. Tingginya di sini kita lihat lagi ke sini. Jarak dari 146 ke 149 adalah 5 cm pada peta. Maka berapakah di lapangan? Kalau kita menggunakan skala mendatar 1:100, maka kita bisa peroleh 5 cm di peta sama dengan 5 meter di lapangan. Ini. Maka hasilnya adalah galian 3 besarnya adalah 27,5 meter persegi.
hitung semua galiannya, lalu jumlahkan masing-masing untuk berapa luas area timbunan dan berapa luas galiannya. Jadi sekarang kita peroleh T1-nya sekian, G3-nya sekian. Nah, sekarang kita hitung T2, T3, T4, T5, kemudian G1 dan G2-nya. Setelah kita menghitung nilai timbunan 1, 2, 3, 4, 5 dan galian 1, 2, 3, maka kita peroleh ini adalah luasan masing-masing wilayah timbunan dan luasan masing-masing galian. Di sini kita bisa peroleh jumlah daerah timbunan adalah 61,5 meter persegi dan jumlah daerah galian adalah 40 meter persegi. Nah, sekarang kita bisa lihat selisih antara daerah galian dan timbunannya. Selisih galian dan timbunannya adalah 61,5 dikurangi 40 meter persegi, maka kita bisa peroleh 21,5 meter persegi. Ini adalah selisih dari area galian dan timbunan. Artinya apa? Berarti misalnya ini berarti daerah yang digalinya 40 meter persegi, sementara daerah yang ditimbun 61,5. Artinya kita mesti mencari misalnya tanah seluas 21,5 meter persegi untuk mendatarkan area ini, karena ternyata galiannya tidak cukup untuk menimbun daerah ini. Berarti kita harus mencari tanah di tempat yang lain untuk mendatarkan area ini menjadi ketinggian 142 meter. Begitu cara untuk mencari galian dan timbunan menggunakan peta kontur. Demikian video perkuliahan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.